Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi gini saudaraku ya, sekarang saya ini mau membahas masalah ini walek yang di lapangan ya, yang sekarang ini yang cara teknik-teknik mengenal walek dan menurut kualitas dan komposisinya ya. Jadi begini saudara, sebelum saya lanjut konten saya ini, tolong disimak, ditonton videonya sampai habis supaya ada ilmu di dalam kita petik, namun sedikit kita harus syukuri ya saudaraku ya. Jadi saya ini mau menjelaskan masalah sarang walek ya. Jadi itu mengenal itu cara penjelasan sarang walek yang menurut kualitasnya ya. Jadi ini saudaraku ya. Sekarang saya mau jelaskan ini sarang walek namanya plontos ya. Nah ini saudaraku, ini namanya sarang walek plontos. Dia ini masuk 2 jari. Ini masuk 2 jari lebih. Jadi ini masih kategori plontos. Dan bagian bawahnya ini, bagian kakiannya ini bagus rata. Ini ya rata. Jadi ini yang sarang yang mahal ya, hanya dia ini agak ada ini pinggirannya ya. Jadi ini pinggiran kan bisa dipatah ya, gitu. Nah, beda dengan ini yang saudaraku ya. Kayak ini, ini yang sarang mangkok plontos yang saya maksud itu, yang 3 jari ya, kayak ini semua ya. Ini masuk juga ke kategori mangkok putih. Ini putih kapas ya. Dia masuk sudah 3 jari. Ini ya, kurang lebih sedikit 3 jari ya saudaraku ya. Ini yang selalu saya jelaskan. Ini ada bulunya sedikit di dalam ya, tapi ini kan tidak terlalu tebal bulunya ya. Ini kan bisa dicabut, ini bisa juga dicabut ya saudara-saudaraku ya. Jadi yang saya maksud itu sarang, ini sarang yang mahal di pembelian di lapangan, di petani walek, karena itu harga itu bertingkat-tingkat. Kalau ini harganya kita beli di lapangan, istilahnya pengepul, istilahnya di petani, harganya sekarang ini sekitar 10.500 sampai mohon maaf ya saudaraku ya, ini mangkok putih kapas, harganya di lapangan itu sekitar 10.500 sampai 11. Dan ada juga pembelian di lapangan 11 juta sampai 11.500 ya. Ini harga lapangan ya. Ini harga lapangan masih melempar ya. Itu saudaraku ya. Jadi kita betul-betul harus memahami ini sarang walek ya. Ini yang mahal ini. Ini sarang walek yang berkualitas ya. Ini kalau ini bulunya kan masih bisa dilepaskan sedikit bulunya saudaraku ya. Itu. Ini bulunya saudara ya, ini biasa kalau ini banyak bulunya, biasa itu agak-agak murah ya sarangnya ya. Nah gitu ya. Jadi kita itu harus betul-betul memperhatikan sarangnya, kita harus tahu membedakan sarang. Nah ini. Jadi itu sarang yang saudaraku, beda dengan ini ya saudara ya. Kalau ini beda, ini dia juga mangkok, tapi dia bedanya kita bisa bedakan mana ini mangkok plontos, ini mangkok putih juga tapi dia banyak bulu. Ini agak di bawah harganya saudaraku ya. Ini yang dimaksud, biasa saya selalu jelaskan di konten saya, di video saya. Ini mangkok dia masuk AB karena dia banyak bulu ya. Ini coba kita perhatikan saudara. Beda dengan ini putih kapas, ini yang mahal. Biasanya kalau tidak salah biasa itu sekitar, biasa tembus itu 11,5 sampai 12. Jadi di cara pembelian saja di lapangan menurut dengan persetujuan petani walek dengan petani walek dan pedagang, istilahnya pengepul ya, pengepul di lapangan ya. Ini saudaraku ya, coba ya. Jadi kita sudah paham ya. Oh ini dibilang mangkok plontos. Itu mangkok plontos harganya itu tinggi ya, tinggi, putih kapas, tipis. Dia kena 3 jari, 2 jari setengah lebih sedikit. Ini 3 jari, ini yang mahal ini yang dibilang mangkok plontos atau
kategori bahasanya mangkok super. Nah ini ya saudaraku ya. Jadi saya jelaskan semua, sama semua dengan ini. Nah ini banyak juga bulunya saudara ya. Nah ini biasa kan masih dikelola, ini masih dibersihkan. Kalau sudah terjual ya masih. Nah ini banyak bulunya, ini agak dibawa sedikit harganya ini ya. Jadi perbedaannya antara mangkok pelontos dengan mangkok banyak bulu ya. Ini dan ini bebas kadar saudaraku ya. Karena kalau kita lipat begini biasa dia patah. Nah, kalau patah itu berarti dia kering. Tapi kalau lembab dia itu kita ini apa bisa main ya, bisa main. Kalau dia basah. Jadi begitu saudaraku ya. Tolong disimak videonya baik-baik ya, supaya cepat dipahami cara pembelian sarang walet di lapangan. Ya. Nah, sama ini ya teman-teman ya. Nah, ini lagi. Kalau ini dia putih, ini putih sama ini. Tapi dia ini sudut. Dia modelnya sudut. Dia bersegitiga ya, dia sudut ini. Nah, dia modelnya sudut. Dia modelnya sudut sih saudaraku ya. Tolong diperhatikan, ini bedakan sarang mangkok dengan sudut. Nah, ini saya balik. Ini mangkok, ini sudut, sama-sama putih. Ini harga di bawah ya. Ini harga ini kalau di lapangan ini bisa kenanya ini sampai 8 juta, 8,5. Nah, biasa juga ada pembeli biasa ambil 8 juta, 7,5 kan, pembeli itu banyak macam. Nah, ini yang mahal. Nah, sama-sama putih. Nah, ini yang saya maksud, yang sering saya bahas, mana mangkok pelontos 3 jari atau 2,5 jari yang lebih, dan mana mangkok putih, mana sarang sudut. Nah, ini yang dibilang sarang sudut. Ini di bawah harga ya. Jadi saya jelaskan, itu bahasanya beli cong atau beli size. Kalau ini di cong, dengan ini kita kalikan dulu ini harganya. Kalau itu sudut itu berapa, baru kita kalikan ini. Ini istilahnya kalau kita mau cong, istilahnya beli rata di lapangan. Dari persetujuan dari petani. Kalau kita size, kita pisahkan ini, kita kasih harga ini tersendiri dengan ini tersendiri. Itu size, istilahnya dia masuk ini. Biasa juga orang masukkan dia petahan ini. Jadi ada juga dia orang biasa pembeli pedagang di lapangan masukkan di harga sudut tersendiri ya. Jadi kita tetap bedakan ya, saudaraku ya. Nah ini lagi saudara ya. Nah ini lagi nih. Ini bukan sarang sudut, tapi dia opal. Maksudnya opal itu bersegi antara apa ya? Opal beda dengan ini. Ini kan dia sudut, ini opal, ini sudut. Jadi beda sedikit ya antara opal dengan sudut. Ini saudara ya. Beda dia. Tapi harga ini satu harga dengan ini saudara ya. Antara opal dengan sudut. Sarang sudut, sarang opal. Ini sarang mangkok. Nah ya. Ini sarang mangkok pelontos putih kapas. Ini yang mahal, ini super. Istilahnya siap ekspor. Namun dikelola ini dibersihkan, paling sedikit dibersihkan sudah bisa diekspor. Ya, kalau di pencucian sarang, istilahnya di bagian pencucian itu kan kita bisa membahas ini masalah harga, kualitas, komposisi dengan modelnya sarang kering, bebas kadar. Itu saudara ya, istilahnya lembab. Gitu saudaraku ya. Ini lain lagi saudara ya. Ini sarang mangkok tapi dia bocor kekiangnya. Ini kalau di atas salong biasa ini bocor. Ini saudaraku ya. Ini. Jadi saya ambil ini bocor dia. Ini. Coba. Ini cacat. Jadi bahasanya kalau ini di lapangan bahasa patahan. Bukan kekian, beda lagi. Kalau kakian itu di bawah, ini patahan. Opal, sudut opal. Ini sudut, ya sudut. Nah ini sudut ya. Sudut. Ini sarang mangkok, super. Ini sudah empat macam harga di sini. Istilahnya 4 model sarang ya. Ini patahan,
ini sue opal, ini mohon maaf ya, ini patahan saudaraku. Kalau ini opal, kalau ini sudut, ini sudut. Kalau ini mangkok plontos. Jadi harga itu beda-beda, ya. Kalau kita mau satukan, biasa orang pembeli itu bagi dua, ini lain harga, satukan ini lain, ini juga lain. Nah, biasa bagi pembeli di lapangan ini harga sudut dengan ini beda. Ini harga sudut biasa tinggi, harganya sudut dibanding dengan patahan ya. Dan biasa juga biasa disatukan harganya itu patahan dengan sudut disatukan, sisa kita kirakan komposisi dan kualitasnya. Nah itu. Jadi itu saudaraku, jadi itu sarang ya. Ya saya maksud itu tadi sarang semacam kayak sarang sudut ya, atau sarang opal. Jadi oke lah ya, saya uji coba ya, ini ibaratkan sarang ini kan lain ini ya, ini mangkok abe lagi ya. Ini mangkok abe. Dan saya angkat ini kalau orang buka sarang walet ya, ini kan ada air di dalamnya ya. Ini air, ini biasa pakai orang semprot rambut atau semprot semacam semut, ini obat. Jadi kalau kita panen di sirip, diusahakan kita pakai ini kalau itu sarang kering ya. Karena kalau kita buka istilahnya dia melengke di dinding, bahasanya melengke di dinding ya. Nah ini kita buka. Nah kering biasa itu patah pecah. Nah itu patah maksud saya usahakan itu sarang kalau agak apalagi kalau pisau pembuka sarangnya itu tumpul, biasa itu sarang itu pecah. Jadi kalau pecah dia masuk di patahan, salah sedikit dia masuk di kakian, berarti harganya murah. Ya saudaraku ya, jadi kita itu harus harus pakai ini cara semprot sarang. Jadi saya kasih contoh ya, ini saudaraku coba diperhatikan. Ini saudaraku ya. Ini kan ada air keluar saudaraku ya. Ini ada air keluar. Ini air keluar, ini ada menetes. Jadi ini caranya kalau sarang kering, ini kan basah ya. Ini kalau kering kita semprot. Jadi lepaskan dulu agak lembek, baru kita buka supaya jangan pecah itu di sirip. Tapi kena kadar itu saudara. Nanti kalau sudah dibuka, saya semprot ini saudaraku ya. Perhatikan. Ini sudah basah. Jadi enak bukanya itu saudaraku ya. Kalau dia melengket di dinding kayak gini saudara, yang kita kan pakai pisau dampul itu kan enak bukanya ya. Jadi kalau lembab itu tidak cepat pecah. Itu. Jadi itu saya maksud, usahakan kalau buka sarang walet, apalagi kalau kelembabannya tidak mencapai dalam ruangan panas, diusahakan disopor dulu. Nanti habis dipanen baru kita kipas lagi ya, pakai kipas angin ya. Coba saudaraku ya, ini sudah lembek ya, tadi kan keras, sekarang sudah lembek, ini sudah main ya. Ini coba ya, ini sudah main, ini tidak patah. Biar saya lipat ya. Ini saya maksud kayak kuping begini dia main. Ini main dia tuh saudaraku ya. Ini coba saya lipat ya, ini sarang tidak patah karena dia kena air tadi. Saya semprot kalau kita membuka dari sarang supaya tidak pecah. Tapi kalau sudah dibuka, diusahakan selesai panen, selesai panen di dalam ruangan RBW di sirip, habis dibuka kita kipas lagi, supaya dia kembali kering. Itu yang selalu saya bahas. Kapan dia tidak kering, kita simpan di dalam tempat gabus kayak itu, istilah styrofoam kayak itu tidak salah. Kita kasih bermalam sampai berminggu-minggu, 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan. Ini berubah warna. Kalau kita tidak kipas baru kita simpan. Karena ada selalu pertanyaan juga di bawah kolom komentar, katanya itu kalau habis cara menyimpang sarang yang istilahnya yang bagus supaya dia tidak rusak, dia bertahan.
Ini caranya ya saudara ya. Kalau lembab sudah disemprot, semprot ini pakai ini. Selesai panen kita kipas. Selesai dikipas kering. Ini kan barang kering ini ya. Ini sarang putih ya. Ini kering baru kita simpan. Kalau ini aman. Biar kita simpan ini berbulan-bulan aman. Yang penting tempatnya bagus. Tempatnya itu juga harus dibersihkan. Jangan sampai tempatnya juga basah. Nanti dia meresap nanti di sini. Jadi dia berubah warna. Yang kita takuti berubah warna berarti harga itu jatuh. Ya, harganya jatuh. Harga jatuh. Begini juga. Karena biasa juga itu biasa juga petani wale. Mohon maaf ya saudaraku ya. Mohon maaf sebelumnya. Itu tolongnya para petani walek yang punya RBW, habis selesai panen masih basah jangan langsung timbang. Karena kalau kita timbang itu kena kadar air. Kena kadar air berarti kena potongan. Ya saudaraku ya. Jadi diusahakan itu kan biasa orang itu baru sudah dipanen langsung telepon pembeli. Dia telepon pembeli katanya ada saran saya mau ditimbang, mau dijual. Ini belum kering langsung datang pembeli langsung jual. Yang jelasnya itu 2 kita masing-masing merugikan ya. Pembeli juga itu potong kadar ke petani. Petani juga kesang itu ya gimana caranya kenapa bisa dipotong kadarnya. Padahal ini basah. Makanya saya bilang diusahakan itu dikipas sampai kering. Kentara itu kalau kayak kering susah dilipat. Kalau ini kan basah teman-temannya. Ini saya sudah lipat ini kan tadi ini ya. Betul. Ini sudah saya bisa lipat. Ini tidak patah. Ya. Saya kasih ya. Ini tidak patah. Tapi kalau dia kering ya. Ini saya kasih contoh ya. Ini kalau kering ini. Langsung patah temannya, langsung patah. Ini kalau kering gini, dilipat saya sedikit langsung patah. Berarti ini sudah tidak bebas. Ini sudah bebas kadar. Nah, ini sudah bebas kadar. Istilahnya kalau kita patah, kita lipat langsung patah. Ini kering. Tapi kalau ini biar kita lipat begini tidak patah, karena ini basah. Itu. Jadi ini biasa timbangan kalau salah-salah tidak ada persetujuan biasa pembeli sarang rugi. Kalau kena kadar. Jadi kalau kita potong nanti biasa juga petani mengatakan kenapa dipotong bang. Padahal itulah maksud saya diusahakan sarangnya kering ya saudaraku ya. Ya. Jadi pembahasanku tadi itu saudaraku. Tolong disimak videonya baik-baik, ditonton sampai selesai supaya tidak gagal paham. Cara panen walek yang menggunakan ini semprot kalau dia itu kering. Istilahnya apalagi kalau kelembabannya tidak bagus, suhunya tidak bagus juga, panas bagian plak. Kita harus pakai ini semprot air supaya dia itu sarang itu enak dibuka ya. Kalau keras beda kalau lembab. Kalau lembab itu dibuka biar kita tidak pakai ini, tidak apa-apa langsung kita buka. Nanti selesai dibuka baru kita kipas dengan kipas angin. Ya, gitu saudaraku ya. Jadi itu cara mengenal sarang, di mana tingkatannya sarang ya. Itu. Jadi tolong saudaraku dimanapun anda berada, tolong disimak videonya baik-baik. Karena saya ingin menjelaskan sarang kualitas dengan tingkatannya, cara juga buka sarang di ruangan RBW. Dan ini lagi saudaraku ya. Ini kentara ya saudara, saya perdekatkan ya. Ini ada bekas telur. Ini. Ya, ini saudaraku ya. Ini ada bekas kulit telur. Ini berarti ini sarang kalau sudah kayak gini berarti sudah ditempati beranak. Ini sudah bisa dibuka. Ini sudah bisa dibuka. Kalau ini panennya ini orangnya ini biasa per 1 bulan sampai lebih. Biasa juga 2 bulan. Biasanya kalau panennya itu 2 bulanan itu biasa kan sarang kotor. Kalau cepat dibuka, belum sempat beranak atau bertelur, itu rampas namanya. Jadi hati-hati buka sarang di dalam ruangan RBW. Ya saudaraku ya, tolong dipahami itu bagian pemula, yang petani walek yang pemula.
tolong diperhatikan cara buka sarang, diperhatikan itu kayak ini kan sudah ada bekas kulit telur di dalam ini. Ini bekas kulit telur. Ini berarti sudah ditempati menetas, anak sudah terbang. Ini sudah bisa dibuka. Ini sudah bisa dibuka. Gitu saudaraku ya. Ini banyak bulunya juga ini. Ini banyak bulunya saudaraku ini nih. Ini ada bulu ini. Ini biasanya dia masuk di kategori mangko bulu. Dia masuk mangko AB. Itu. Jadi itu cara membedakan sarang mana mangko bulu, mana plontos, mangko AB, mana mangko sudut. Kalau di sini tidak ada bakpao ya saudaraku ya, yang sering saya jelaskan itu sarang bakpao, tolong diperhatikan yang bakpao yang tebal. Kapan-kapan saya bikin kontennya ya, kalau ada sarang saya beli yang bakpao, saya nanti saya paparkan yang mana yang maksud sarang bakpao, karena itu bakpao itu tebal. Kalau di sini hanya sarang ada berapa tingkatan, 4 tingkatan di sini, sarang opal, sarang sudut, sarang mangkok, sarang patahan, itu 4 macam. Tapi cara pembeliannya itu tergantung dari persetujuan petani dan pedagang, istilahnya pengepul ya saudaraku ya. Jadi tolong saudaraku ya, jangan sungkan-sungkan bertanya, jangan malu. Diusahakan itu, pokoknya itu saja teman-temannya. Kalau mau bertanya, mau cepat paham, belum ngerti masalah harga, masalah perawatan, masalah cara membuka sarang, mengenal sarang, gimana caranya menyimpan sarang supaya itu sarang awet, tidak berubah warna. Kedua, kita mengenal sarang itu yang mana dimaksud itu plontos nomor 1, itu berapa jari, karena kalau 1 jari 2 jari itu belum, namun putih kalau 2 jari itu belum masuk di plontos. Gitu, tetap dia masuk di patahan. Jadi diusahakan itu betul-betul kita itu mengenal itu sarang. Apalagi kalau pedagang, istilahnya pembeli di lapangan, gitu ya. Jadi kita itu pembeli atau pedagang di lapangan, kan kita itu masing-masing punya hobi ya, hobi. Mudahan itu kita itu masing-masing mendukung, merespon, mengangkat, saling membagi ilmu. Jadi itu pesan saya kepada saudaraku, tolong ditulis di bawah kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan, yang sewajar-wajarnya saja ya. Ya semampu saya bisa memberikan informasi insya Allah. Kalau saya juga manusia biasa ya, istilahnya saya juga sebagai kekurangan saudaraku, saya juga belajar, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kan dari dulu saya ngomong, kita itu manusia tidak ada sempurna, Kalau ada mengatakan saya itu pintar begini, wah itu nanti kita itu ada rasa angkuh di dalam diri kita ya. Akhirnya kita itu takabur, lupa. Jadi itu pesan saya ya. Dan jangan juga suka ya menjelekkan sama teman-temannya saudaraku ya. Kita saling mendukung, gitu saudaraku ya. Karena itu kita itu selalu belajar. Ya itulah hidup kita di dunia ya. Istilahnya hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia, sesama teman-temanku dimanapun Anda berada ya. Nah jadi itu konten saya saudaraku. Yang saya paparkan ini jangan malu bertanya. Tolong tulis di bawah kolom komentar kalau mau ditanyakan. Karena ada juga itu biasa menulis di bawah kolom komentar, suka menguji. Dia sudah tahu harga, dia itu seakan-akan itu menguji masalah saran. Transparan saja saudaraku ya. Kalau ada yang mau ditanyakan di kolom komentar, tidak usah. Kalau sudah tahu ya tidak apa-apa, namanya sharing, saling memberi, saling mendukung ya. Itu yang saya mau. Gimana saudara? Gimana harga di situ di daerah Sulawesi umpamanya? Gimana perkembangan di situ? Berapa harga yang bisa standar? Gimana petani? Itu bagus ya, kita sharing. Kita saling menonton ya, supaya kita karena saya juga itu manusia, bukan bilang saya ini sebagai tutorial. Saya juga itu selalu belajar ya. Siapa sih manusia yang tidak pernah istilahnya menganggap dirinya selalu ini ya, bahasanya selalu menganggap dirinya itu pintar ya. Disyukuri kita itu, disyukuri ilmu yang dikasih, amanah yang dikasih. Kita harus membagi sama teman-teman dimanapun Anda berada. Begitu bu saudaraku sekalian,
apalagi yang bagi dia punya RBW baru pemula, kan banyak kasihan itu yang selalu bertanya, sampai kapan saya bayar seperti abang, seperti teman-teman lain sudah bisa merasakan, sudah bisa menjual, sudah puas. Jadi itu bahasa kepuasannya teman-teman ya, tergantung dari kesyukuran. Karena orang itu biasa dapat itu 1 ons, mau 2 ons, dapat lagi 2 ons teman-temanku ya, mau lagi setengah kilo, istilahnya setengah kilogram, sudah dapat setengah kilogram, mau lagi 1 kilo, jadi dapat lagi, saya terusnya begitu. Jadi manusia itu tidak pernah itu mencukupi. Jadi hanya faktor pesan saya, kita harus syukur, sedikit dan banyaknya kita harus syukuri, karena itu pemberian kepada Allah, kepada Tuhan ya. Ya, jadi selalu saya utarakan di konten saya, begitu saudara ya. Dan jangan lupa berdoa, berusaha ya. Kalau berdoa saya tanpa berusaha kan ndak akan jadi, itu namanya usaha ya. Dan begitu juga kalau berusaha kita harus berdoa, yang memberikan rezeki ya. Siapa yang memberikan rezeki kita itu manusia biasa ya teman-teman ya. Ya gitu. Jadi jangan lupa yang memberikan rezeki kita, semacam kayak sarang walet, banyak burung beradaptasi dalam ruangan bangunan, itu semua dari Allah ya saudaraku ya. Jadi itulah tadi saya paparkan ini semua sarang yang sudah saya jelaskan tadi itu. Ini yang mangko, ini yang dibilang sarang opal, ini yang dimaksud sarang sudut. Yang dimaksud itu sarang sudutnya beda dengan mana tadi, karena ini kan ada berapa tingkatan sarang di sini. Nah ini maksud saya, ini kakian, karena dia berlubang, dia masuk di patahan, dia masuk patahan juga, ini patahan tapi lain modelnya berlubang ya. Kalau ini yang patah tadi yang kering, ini sudah masuk kakian, ini lain harganya, ini yang murah lagi harganya saudaraku ya. Ini kakian. Jadi ini kakian lain harganya, ini kakian, jadi masih ada di bawah dari kakian, ini namanya serbu. Yang kayak itu, yang serbu-serbu rokok itu semua ada harganya. Ada biasa orang beli 1 juta, yang serbuannya kalau ini biasa ada orang beli 2.500.000 per kilo, ada 2 juta, ya banyak macamnya pembeli ya saudaraku ya. Ini berbicara masalah kualitas dan komposisi harga. Kalau ini umpamanya putih kakiannya ya semua. Dan itu sarang walet saudaraku, obat juga ya, obat. Makanya sarang walet itu mahal karena obat. Ini air liur burung walet. Ini air liur burung walet ya saudaraku ya. Nah, jadi ini penjelasan semua yang saya paparkan semua masalah sarang walet, tingkatan walet ya. Jangan ini tadi ini saya jelaskan, ini cara tadi ini airnya diusahakan ini yang kering. Jadi ini kan sudah berulang-ulang tadi, sudah bergulir-gulir tadi saya jelaskan. Cara itu semprot itu sarang walet disirip kalau kering supaya jangan pecah. Selesai dipanen, dikipas dengan kering supaya disimpan, kalau mau dijual supaya bebas kadar, istilahnya kadar air. Ini kan air di dalam ini teman-teman ya. Ini air ini kita pakai air aqua, bagus, air aqua atau mineral kita pakai semprot supaya itu sarang tidak berubah warna. Itu ya, baru kita kipas. Jadi itu saudaraku informasi yang saya kasih ini, yang saya paparkan, masalah perbedaan antara satu sama lain, sarang mangkok, super, sarang sudut putih, sarang opal, apa yang tadi ya lagi ya, sarang patahan dan kakian. Itu saudaraku ya. Jadi itulah saudara saya paparkan ini konten untuk teman-temanku sekalian. Mohon doanya ya saudara ya. Jangan bosan saudaraku. Jadi insya Allah itu yang penting kita mau berusaha, pasti akan berhasil. Bahasanya di mana ada jalan pasti di situ di mana ada usaha pasti di situ ada jalan. Yang penting kita berusaha, telaten, bertawakal, berdoa, saling memberi. Dan itu pesan saya yang terakhir ya saudaraku ya.
kalau para petani wale pemula yang sudah berhasil panen, jangan lupa kasih keluar sedekahnya ya. Ya, supaya Allah itu menambahkan rezeki kita ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Oke teman-teman, itulah konten saya tadi saya paparkan, namun sedikit ini, mudah ada manfaatnya. Jadi itu yang sudah berkeluarga, mudah sehat selalu, keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Begitupun juga saya ya, mudahan panjang umur semua dan diberkati, dimudahkan rezekinya. Ya, oke lah, jangan lupa teman-teman, mohon bantuannya teman-teman ya, tolong di komen, di like, di subscribe. Di share sama teman-teman supaya bermanfaat ini konten saya ya. Jadi oke lah teman-teman, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, hilaf, karena saya manusia biasa, hanya Allah yang sempurna. Saya undur diri dulu teman-temanku ya, mohon doanya. Begitupun juga saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.